Shalom, salam Natal. Kita bertemu kembali dalam renungan di hari Selasa tanggal 27 Desember 2022. Kedamaian bukan hanya tujuan untuk dicari, tetapi sarana untuk mencapai suatu tujuan. Kita berdoa. Kemuliaan Allah tetap nyata bagi dunia ini, sehingga orang akan bersorak-sorak memuliakan Tuhan. Karena Tuhan tetap mengasihi kami, tetap memberkati hidup kami, hingga menjadi manusia yang berharga, mulia di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Matius 23:27a. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Saudara, dalam nama Tuhan, hama lalat buah adalah hama utama yang menyerang bagian di dalam buah-buahan seperti jeruk, belimbing, jambu, mangga, dan lain. Karena tidak terlihat secara langsung, hama itu sulit dibasmi tuntas dengan insektisida. Keberadaannya sangat merugikan para petani karena hasil panen yang berlimpah dan dari penampakannya berkualitas bagus malah menjadi hancur dengan tumbuhnya virus melalui ulat yang tidak saja merusak buah, tetapi membusukkan dengan seutuhnya. Dengan demikianlah hidup yang nampak suci bagi banyak orang, namun hati dan pemikiran sangat jauh dari kehendak Allah. Kecaman Yesus terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah teguran untuk kita juga sebagai orang percaya, agar kita tidak hanya sekedar menampakkan kerohanian yang tinggi, namun dalam segala realita kita mampu memelihara persekutuan sehingga hidup kita selalu berpadanan dengan firman-Nya. Jangan sampai kita yang terus membenarkan diri dengan segala kemunafikan, sebab Allah melihat dengan jelas sampai ke lubuk hati kita yang paling dalam. Kita semua pernah bertemu dengan para pencela dan sering berkata, gereja ini penuh dengan orang-orang munafik. Orang-orang Kristen itu orang-orang munafik. Janganlah buru-buru menanggapinya dan menepisnya dengan keras. Sebab pernyataan semacam itu mungkin benar, tapi sekaligus juga menjadi koreksi, supaya kita benar-benar menjadi orang yang percaya, yang benar, dan hidup di dalam kebenaran Allah. Saudara, dalam nama Tuhan, dosa adalah gambaran tentang penyakit. Orang yang hidup di dalam dosa adalah orang yang kurang sehat, karena dia mengalami sakit penyakit dari atas kepala sampai ujung kakinya. Itulah sebabnya mengapa di Yesaya 53:5 dikatakan bahwa oleh bilu-bilunya, oleh hukuman yang ditanggung oleh Yesus bagi kita, kita telah disembuhkan. Kesembuhan kita berasal dari pengorbanan Kristus yang diterpakan ke dalam hidup kita, karena dosa adalah penyakit. Jadi ketika kita menjalankan iman, berarti kita datang kepada Kristus sama seperti orang buta, orang lumpuh, perempuan yang mengalami pendarahan, perwira yang hambanya jatuh sakit. Mereka berkata, Tuhan, aku mengalami penyakit secara rohani dalam keseluruhan tubuhku. Maka Tuhan akan berkata, apakah kamu percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkanmu? Apakah kamu percaya bahwa Tuhan dapat memulihkanmu secara rohani? Maka hari ini jawablah, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau memiliki kuasa untuk mengubahku dan menyembuhkanku. Dan selagi Tuhan berkata, jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai. Itulah iman yang bertumbuh. Karena itu teruslah hidup setia dan taat kepada Tuhan. Milikilah ketulusan hati tanpa mencela kepada siapapun, tapi selalu menyapa dengan penuh kasih dan mendoakannya agar semua hidup dalam kasih Tuhan. Maka hiduplah saling menolong dan jadilah berkat bagi sesama. Maka berkat Tuhan akan terus mempersiapkan kita, membekali kita, sehingga hidup kita hidup yang berkemenangan. Amin. Nyanyian rohani kita, hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu.
Jua-jua, selamat Natal. Tuhan tetap memberkati.